Oke guys, hello. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue mau membahas tentang biaya tinggal di Tokyo, di Shinjuku, di daerah Shinjuku di pasca pandemik ini. Berapa sih harga yang harus dikeluarkan per bulan untuk tinggal di Tokyo, dan bagaimana makannya apa gitu kan. Sebenarnya makannya nasi aja, cuman biaya hidupnya kan di sini nggak tahu kalian mungkin ya. Oke, biaya hidup di sini kalau kalian sendirian, misalkan kalian udah kerja atau misalkan kalian masih student, biasanya kalau masih student itu dia ada mes gitu kan, atau mes yang student-student lain juga atau pelajar-pelajar lain juga berkumpul gitu kan, akhirnya murah gitu biaya biaya tinggalnya. Nah, seperti kayak dulu Jeremy Pauline itu dia tinggal di mes gitu ya, yang ada yang punya sekolahnya, akhirnya mungkin cuman bayar berapa lebih murah gitu, sekitar 3 mangan mungkin ya, 3 mangan atau 4 mangan gitu setiap bulannya. Kalau misalkan kalian udah kerja dan kalian tinggal sendiri seperti saya. Oke, kita akan bahas tentang saya aja. Oke, saya di sini tinggal di daerah Shinjuku atau daerah Okubo. Okubo itu adalah Korean Town ya, Korean Town, dan di sini banyak sekali restoran-restoran Korea di sini. Dan emang dari zaman dulu itu udah terkenal di sini adalah tempatnya orang-orang Korea ya. Oke. Biaya sebulan di sini untuk rumah itu sekitar 7 mang atau 70.000 yen gitu kan. Kalau misalkan untuk dirupiahkan mungkin sekitar 8 juta atau 9 jutaan ya. Oke. Kemudian untuk biaya listrik, air itu sekitar 6.000-an ya. Saya buletin 5.000 lebih, 5.800 atau 6.000 lah pokoknya ya. Untuk biaya administrasinya 6.000. Oke, 6.000 jadi 70 lah ya. 70.000 ditambah 6.000 jadi 76.000. Kemudian wifi. Oke, wifi itu setiap bulannya saya harus membayar 4.000-an ya, 4.000 lebih. Jadi kita bulatkan aja 4.500 aja ya. Oke, jadi sekitar 80.500 ya. 80.500 belum air ya guys, air, gas dan lain sebagainya. Itu listrik juga, lupa listrik ya. Jadi sekitar mungkin 83.500 ya, 83.500 yen di situ. Oke, kalau dirupiahin atau sekitar 9 jutaan lah ya, 9 jutaan atau misalnya 8 juta lebih lah ya, 8 juta lebih. Oke, kemudian untuk makan per bulan kalian, tergantung kalian sih. Kan di sini di daerah Okubo itu banyak sekali restoran, banyak sekali supermarket. Kalian kalau pengen murah, kalian datang ke supermarket yang ada yang supermarket yang jualan sayuran juga, ada yang jualan makanan yang udah jadi, ada restoran yang specialty untuk Korean restoran. Dan di sini banyak banget di sini Okubo, apalagi saya tinggal di Okubo, dan di Shin Okubo itu atau misalkan Shin Okubo itu artinya Okubo baru gitu kan, New Okubo. Nah, di New Okubo itu banyak sekali restoran-restoran Korea, dan kalian kalau misal orang Jepang kebanyakan makan di sana gitu, yang suka dengan budaya Korea biasanya ke sana gitu kan, soalnya di sana itu banyak makanan-makanan Korea. Dan pernak-pernik dari Korea juga, seperti foto-foto yang boy band dan girl band dari dari Korea itu banyak sekali dijual di sana gitu kan. Teman saya juga dulu pernah ke sana dan beli, yang dia training di hotel, udah itu dia ke Tokyo untuk jalan-jalan dan ke sini ke Okubo buat beli pernak-pernik dari Korea gitulah. Cuman mahal-mahal sih menurut aku sih, dan itu percuma juga, buat apa juga. Cuman kalau misalnya untuk kalian fanatik, biasanya beli banyak, seperti temen aku yang dulu itu fanatik banget
Oke, kita kesampingan dulu yang seperti itu. Untuk biaya di sini ya seperti sekitar 8 juta atau 9 jutaan ya. Itu yang paling yang menurut aku sih murah gitu kan. Ada sih yang lebih murah lagi, mungkin cuman beda-beda dikit doang. Yang paling mahal juga ada sih sebenarnya. Tergantung kalian budgetnya seperti apa. Kalau kalian kalau kalian pengen lihat area rumah saya ini, area kos-kosan saya ini dulu, kalian bisa tonton di video sebelumnya. Saya udah review rumah kontrakan atau kos-kosan yang di Okubo ini, kalian bisa cek dulu. Dan juga banyak sih sekali yang saya kan udah pindah itu sekitar 3 atau 4 kali, 5 kali lah ya, 5 kalian. Dan kalian bisa cek juga itu perbandingan rumah kos-kosan, dan saya tinggal share house juga, dan tinggal sama orang Indonesia juga, sama teman saya bergabung gitu kan, gabung supaya lebih murah. Emang itu lebih murah sih gitu, kalian bisa perbandingan gitu di situ. Di sini saya ya sendiri sekarang gitu kan, dan biayanya ditanggung sendiri gitu. Dengan sekarang sih saya udah kerja gitu, gaji ya lumayan sih. Oke, di pasca pandemi ini di Tokyo ini dia memberlakukan ya sama seperti di Indonesia, dan jam malam gitu kan. Dan restoran-restoran itu wajib tutup jam 8 ya. Jam 8 itu udah tutup semua, tidak boleh buka lagi. Kalau misalkan masih tetap buka, itu akan dikenakan denda di restorannya gitu kan. Oke, yang di sini juga dia restoran-restoran itu dapat subsidi dari pemerintah Jepangnya, karena tidak mungkin kalau misalkan hidup dengan buka dari mungkin jam di sini itu bukanya jam 10 ya biasanya restoran-restoran itu, atau jam 11 ya. Lunch sama dinner aja gitu kan. Dinner lunch itu udah jam 10 sampai jam 3 gitu, jam 2 itu udah selesai itu last order. Jam 1:30 itu udah last order biasanya kalau lunch itu kan. Kemudian dinner itu biasanya mulai dari jam 6, cuman karena jam 8 itu udah last order, jam 8 itu udah tutup gitu. Last ordernya biasanya jam 7:30 sih. Oke. Akhirnya ya itu mungkin gak cukup juga sih. Biasanya kan malam itu ramai banget gitu kan, orang-orang kantor itu kalau misalkan jam biasa gitu kan, orang-orang kantor itu sampai jam 11, jam 12 gitu masih tetap di restoran makan gitu kan. Tapi sekarang tidak bisa. Oke, karena ya cuman karena saya bermain saham, dan saya membeli indeks Nikkei yang 225 perusahaan di Jepang, dan itu saya lihat grafiknya naik-naik terus gitu kan. Mungkin karena udah mau vaksin, dan ini udah dijalanin vaksinnya di bulan ini sampai bulan 6, dan bulan ini itu yang difokuskan untuk perawat, dokter dan lain sebagainya, medis. Kemudian bulan kedua itu lansia yang rentan terhadap terhadap virus corona. Kemudian bulan 4 itu baru yang yang umurnya 60-an. Kemudian terakhir itu baru yang muda-muda seperti saya. Oke, karena saya orang asing, saya dapat vaksin apa enggak gitu kan. Itu sebenarnya semuanya pemerintah Jepang mengatakan semuanya yang tinggal di Jepang akan divaksin secara gratis, akan diberi vaksin secara gratis dan tidak bayar sama sekali gitu. Dia tidak membeda-bedakan ini orang Jepang atau orang asing seperti itu. Jadi ya enak sih di sini. Cuman kalau misalkan untuk gaji dan lain sebagainya, kalian itu harus bayar pajak juga di sini gitu kan. Gaji saya misalkan sekitar 20 juta lah ya, sekitar 20 jutaan lah ya, kita bulatkan saja 20 juta ya kan. Dipotong sama pajak, dipotong sama asuransi, dipotong sama uang kosan, dipotong sama uang makan. Itu biasanya kalau misalkan orang boros itu biasanya habis itu dalam sebulan gitu. Cuman kalau kalian bisa simpen, nabung, atau misalkan ditabung, beli saham, atau misalkan diapain itu uang diolah lagi, kalian bisa gitu ya, bisa menyisakan gitu kan. Ini tips dari saya. Kalau misalkan kalian tinggal di negara orang, mendingan gaji kalian itu langsung kalian potong
gitu kan. Kemudian simpan dan jangan digunakan, itu dana emergency seperti itu. Oke, kemudian yang sisanya baru kalian hitung untuk pengeluaran rumah, untuk listrik, air, gas, wifi dan lain sebagainya. Itu udah pokoknya yang uang-uang pokok itu kalian harus pisahkan dulu. Baru untuk uang makan, uang jalan sih, bukan uang jalan-jalan dan uang rekreasi itu kalian juga pisahkan kalau menurut aku sih, supaya kalian ketika kalian sudah selesai kerja di Jepang, kalian mau pulang ke Indonesia lagi, kalian membawa uang yang banyak gitu dari negara ini gitu. Oke guys, mungkin menurut gue cukup sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah kolom komentar di sebelah sini, dan jangan lupa subscribe YouTube gue supaya gue semangat untuk tiap minimal 1 minggu sekali untuk upload video-video baru tentang Jepang, tentang kehidupan di sini dan kerja di sini seperti apa. Oke guys, jangan lupa follow Instagram gue juga, nanti di deskripsi ada linknya, kalian bisa follow. Oke guys, thank you for watching, see you di next video, bye bye.